Perdana Menteri Spanyol serukan fakta hadapi krisis iklim. Pidato Trump diwarnai sorakan soal Epstein. Americano dengan es raksasa viral di Korea Selatan. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang telah kami rangkum seputar isu dan juga peristiwa global yang terjadi di penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tim pemadam kebakaran dan pasukan militer Spanyol terus berupaya menjinakkan kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Burgo Hondo dekat Sotelo de la Adrada. Kebakaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Spanyol dan telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Unit Darurat Militer Spanyol atau UMM memimpin operasi pemadaman di kawasan perhutan yang masih dilanda kobaran api. Petugas berjuang mencegah api meluas ke wilayah lain di tengah kondisi cuaca yang mendukung penyebaran kebakaran. Kebakaran Burgo Hondo telah menghanguskan lebih dari 50.000 hektar lahan, sekaligus menjadikannya kebakaran hutan tunggal terbesar yang pernah tercatat di Spanyol. Ribuan warga terpaksa dievakuasi dan sumber daya darurat dikerahkan secara besar-besaran. Spanyol juga mendapatkan bantuan pesawat pemadam kebakaran dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk mempercepat upaya pengendalian api. Sementara itu, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang terduga pelaku telah ditangkap setelah penyidik menduga kebakaran dipicu penggunaan alat berat di tengah pemberlakuan pembatasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kebakaran hutan besar yang melanda Spanyol Tengah. Ratusan pengungsi kini bertahan di tempat penampungan darurat di Las Rozas sambil menunggu kepastian kapan mereka dapat kembali pulang ke rumah. Rekaman menunjukkan keluarga dan anak-anak dan hewan peliharaan berlindung di dalam kompleks olahraga yang diubah menjadi tempat penampungan darurat. Tempat tidur sementara disiapkan untuk menampung warga dari 10 kota Madya yang dievakuasi akibat kebakaran dan asap tebal. Banyak warga mengaku hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menyelamatkan diri. Mereka segera membawa anak-anak, hewan peliharaan, dan barang-barang penting saat perintah evakuasi dikeluarkan. Sebagian warga awalnya mengira situasi akan segera mereda, namun asap pekat yang menutupi desa membuat udara sulit dihirup dan memaksa mereka meninggalkan kawasan tersebut. Pensamos que iba a ser algo pasajero, más que por el fuego, por el humo, porque el humo era muy denso y era irrespirable. Bueno, veías el cielo y la nube de humo cubría todo el pueblo y claro, te imponía, ¿no? Bueno, pasamos la noche en un hotel y ya ayer yo necesitaba pues de medicinas, que estoy medicado, y como las dejé en casa, digo, bueno, pues pensé que lo mejor sería venir a un punto como aquí, ¿no? Que la verdad es que automáticamente nos atendieron muy bien y bueno, oye, no es el sitio más cómodo para dormir, ¿no? Pero bueno, es algo y no es el que tengas que estar desembolsando un dinero que no, prácticamente no dispones. Hingga kini para pengungsi masih menunggu kabar tentang kondisi rumah mereka. Pihak berwenang menyatakan kepulangan warga baru dapat dilakukan setelah api berhasil dikendalikan, jalan dibuka kembali dan juga kualitas udara membaik. Sebanyak 295 orang bermalam di penampungan Las Rozas, sementara warga lansia dan kelompok rentan dipindahkan ke panti jompo dan apartemen yang lebih aman. Yo creo, y en este punto mandar un mensaje de ánimo y de apoyo absoluto y muy fuerte a los responsables y a los técnicos, a las fuerzas de seguridad de emergencias que están luchando por controlar y por extinguir el incendio, que es el paso previo para poder luego, entiendo, analizar las circunstancias de seguridad en las que podrían volver a sus casas, las carreteras despejadas, limpias, los árboles, el estado de los árboles que queden o del entorno de esas carreteras, dentro de los municipios, la limpieza, el humo. Creo que todavía tenemos que seguir acompañando y deseando que esto evidentemente acabe cuanto antes, pero primero por ese control y extinción y siguiendo siempre los canales de información oficiales de quienes están al frente.
Pada Senin, kebakaran hutan di Madrid, Avila, dan juga Toledo memicu salah satu evakuasi terbesar dalam sejarah Spanyol. Sekitar 60.000 penduduk dievakuasi, sementara 28.000 lainnya diminta tetap berada di dalam rumah. Hingga akhir Juli, kebakaran telah menghanguskan sekitar 77.000 hektar di Spanyol dan menjadi bagian dari krisis kebakaran hutan yang melanda Eropa Selatan. Dengan lebih dari 254.000 hektar lahan terbakar di seluruh Uni Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyerukan pembentukan Pakta Nasional untuk menghadapi krisis iklim. Seruan ini disampaikan saat kebakaran hutan terus melanda berbagai wilayah di Spanyol dan telah menghanguskan lebih dari 130.000 hektar lahan sepanjang tahun ini. Saat meninjau daerah terdampak kebakaran di sekitar Madrid, Sánchez menegaskan bahwa darurat iklim kini semakin memburuk dan melampaui banyak perkiraan ilmiah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, langkah pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas. Esta cifra, a lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo, no signifique mucho o poco, no saben exactamente cómo dimensionarlo. Pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media en lo que llevamos de década, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses como es el mes de septiembre tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando, por desgracia, muchas de las previsiones científicas y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta cuando esas emergencias climáticas efectivamente se producen, como es el caso, sino también en las labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Sánchez menambahkan, Spanyol masih menghadapi sebagian besar musim panas yang rawan kebakaran. Pemerintah pun telah meminta bantuan pemadaman dari Yunani, Italia, dan Portugal untuk memperkuat upaya pengendalian api. Hingga kini kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Spanyol dan jadi bagian dari krisis kebakaran yang melanda berbagai negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan ribu warga dievakuasi dari wilayah Gironde di barat daya Prancis setelah kebakaran hutan yang menyebar cepat semakin mendekati kota Bordeaux. Api yang dipicu cuaca panas ekstrim dan juga angin kencang memaksa pemerintah melakukan evakuasi besar-besaran serta mengerahkan bantuan internasional. Warga terlihat meninggalkan kawasan yang dipenuhi asap tebal, sementara petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas dan bus-bus evakuasi mengangkut warga menuju tempat penampungan darurat. Peringatan evakuasi juga dikirimkan melalui telepon genggam kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak dan terancam kebakaran. Hingga Sabtu lalu, sekitar 167.000 orang telah dievakuasi dari berbagai wilayah Gironde. Pemerintah Prancis pun mengerahkan personil militer untuk membantu lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran yang masih berjuang menaklukkan api yang terus menyebar. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menegaskan pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melindungi kota Bordeaux. Di sisi lain, Wali Kota Bordeaux, Thomas Cazenave, menyatakan evakuasi total kota belum menjadi opsi saat ini, meski langkah-langkah darurat tetap disiagakan. Untuk memperkuat upaya penanganan, Prancis telah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Sejumlah pesawat pemadam kebakaran dari Kroasia dan juga Portugal telah didatangkan, ditambah helikopter bantuan dari Republik Ceko dan Slovakia. Para pejabat memperingatkan gelombang panas ekstrim, kondisi vegetasi yang sangat kering, serta perubahan arah angin yang tidak menentu, membuat proses pemadaman diperkirakan akan berlangsung lebih lama dan menjadi tantangan besar bagi petugas di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran dan tim darurat yang terus berjuang menghadapi kebakaran hutan di berbagai wilayah di negara itu. Macron menyebut saat ini Perancis tengah menghadapi musim kebakaran hutan terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Dalam kunjungannya ke wilayah Gironde, Macron menyampaikan belasungkawa atas gugurnya 2 petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas. Ia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi pemadaman dan evakuasi warga. D'abord, je suis là auprès de vous pour vous dire le soutien de toute la nation et avec le ministre de l'Intérieur évidemment de tout le gouvernement face à ce que vous subissez. Et la première chose, en le disant, c'est évidemment une pensée pour les 2 collègues qui sont tombés il y a quelques jours et que leur famille et vous, elle est enterrée comme il se doit. Et je veux ici redire le soutien de toute la nation, pour eux et pour vous. Voilà. Et je voulais vous remercier tout particulièrement parce que les heures qui ont suivi, vous avez été au combat sans attendre et vous avez été au rendez-vous. Macron menyebut lebih dari 1.500 personel militer telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman. Polisi, gendarmeri, petani, dan tim pertahanan sipil juga dilibatkan untuk melindungi warga dan permukiman dari ancaman api. Prancis turut menerima dukungan dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Bantuan tersebut meliput pesawat pemadam kebakaran dan berbagai peralatan untuk memperkuat operasi di lapangan. Hingga akhir Juli, lebih dari 160.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di Prancis. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat upaya pemadaman sekaligus menyiapkan bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di negara bagian Virginia Barat, Amerika Serikat. 2 orang dilaporkan masih hilang, sementara ribuan bangunan terdampak akibat hujan ekstrim. Rekaman udara memperlihatkan pemukiman di kota Buchanan terendam banjir berwarna coklat pekat. Badai yang melanda membawa angin kencang dan curah hujan mencapai 5 hingga 6 inci atau sekitar 127 hingga 152 mm. Kondisi ini memicu banjir bandang, tanah longsor, penutupan jalan, dan kerusakan lainnya. Sungai Senran di dekat Buchanan mencatat ketinggian air tertinggi sepanjang sejarah. Permukaan air mencapai 10,63 kaki atau sekitar 3,24 meter, melampaui rekor sebelumnya pada banjir besar tahun 1985. Gubernur Virginia Barat, Patrick Morrisey, menetapkan status darurat untuk seluruh 55 kaunti di negara bagian tersebut. Kaunti Upshur, Lewis, dan Pleasants menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Sekitar 500 personel Garda Nasional Virginia Barat telah dikerahkan untuk membantu operasi tangkap darurat. Tugas masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang, sekaligus membersihkan puing dan memulihkan wilayah terdampak. Laporan sementara menyebutkan sekitar 1.000 rumah dan tempat usaha mengalami kerusakan akibat banjir dan badai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi penusukan terjadi di kawasan Porte de Chiliche, Paris, Prancis. 3 perempuan menjadi korban dalam insiden tersebut, dengan 2 diantaranya dilaporkan mengalami luka kritis. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian setelah seorang pria menyerang 3 perempuan menggunakan 2 pisau dapur. Ketiga korban berusia 19, 24, dan 36 tahun. Salah satu korban yang mengalami luka kritis diketahui sedang hamil. Pelaku berhasil dilumpuhkan seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas sebelum akhirnya diamankan ke pihak berwenang. Menurut laporan media setempat, pelaku sempat mengucapkan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Tuhan. Namun Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan pelaku menyampaikan pernyataan yang tidak koheren. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif penyerangan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan keamanan di sejumlah negara Eropa, menyusul serangan saat aksi Pride di Berlin, Jerman, dan menyebabkan 1 orang tewas dan 29 orang lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi Jerman menembak mati terduga pelaku serangan tabrak mobil dan penusukan yang terjadi di dekat perayaan Christopher Street Day di Berlin. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 29 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video menunjukkan petugas kepolisian mengamankan kawasan di kompleks lahan pertanian di Ruhr-Lebener Straße, distrik Spandau,
tempat terduga pelaku berhasil dilacak setelah operasi pencarian besar-besaran. Polisi menyatakan terduga pelaku berusia 21 tahun itu berlari ke arah petugas pasukan khusus sambil membawa senjata tajam. Petugas kemudian melepaskan tembakan yang menyebabkan terduga pelaku tewas di lokasi, meski sempat diberikan pertolongan. Pihak berwenang menyatakan serangan terjadi pada Sabtu malam ketika sebuah kendaraan menabrak pejalan kaki di dekat Taman Tiergarten sebelum pelaku diduga menyerang sejumlah orang dengan senjata tajam. Seorang wanita dilaporkan tewas dan 29 orang mengalami luka-luka. Hingga kini penyidik masih menyelidiki motif penembakan, serta memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan serangan. Insiden ini memaksa penyelenggara menghentikan sisa perayaan Christopher Street Day yang sebelumnya diikuti ratusan ribu peserta di pusat kota Berlin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pidato Trump diwarnai sorakan soal Epstein. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di kota pelabuhan Dover, Inggris. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah lebih tegas untuk menghentikan arus migran ilegal yang menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu, penolakan terhadap kebijakan imigrasi juga terjadi di desa Piddington, Oxfordshire, di mana warga menolak rencana pemerintah mengubah bekas fasilitas Kementerian Pertahanan menjadi pusat penampungan hingga 1.250 pencari suaka. Para demonstran berjalan melintasi jalan-jalan di kota Dover sambil membawa bendera Inggris dan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah memperketat kebijakan imigrasi. Para peserta aksi menilai pemerintah belum mampu mengatasi masuknya migran ilegal yang datang menggunakan perahu kecil dari daratan Eropa. Mereka juga menyatakan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan keamanan akibat migrasi yang terus meningkat. Sejumlah peserta mendesak pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas untuk menghentikan penyeberangan migran melalui Selat Inggris. Bahkan sebagian demonstran mengusulkan aksi pemblokiran akses menuju pelabuhan Dover sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah. Sementara itu, penolakan terhadap kebijakan imigrasi juga terjadi di desa Piddington, Oxfordshire. Warga menolak rencana pemerintah mengubah bekas fasilitas Kementerian Pertahanan menjadi pusat penampungan hingga 1.250 pencari suaka. Sebagai bentuk protes, masyarakat setempat berencana menggelar referendum simbolis untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Salah satu anggota Dewan Paroki menyebut jumlah pencari suaka yang akan ditempatkan mencapai 4 kali lipat dari jumlah penduduk desa. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak keamanan dan kehidupan sosial di lingkungan mereka. Well, the government have decided to put the migrant camp in a disused MOD facility, which hadn't been used for over 30 years, previously used for munitions and storage, because they've decided that that is a better place than putting them into migrant hotels, even though the National Audit Office has said that it's more expensive to put them into camps. The government proposal is to put 1,250 lone males into a camp next to our village, and we have a total of 370 residents, so we will be outnumbered 4-1. Isu imigrasi kembali menjadi sorotan di Inggris, menyusul meningkatnya kedatangan migran ilegal, penumpukan permohonan suaka, serta kebijakan pemerintah dalam menyediakan lokasi penampungan sementara bagi para pencari suaka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih menjadi sorotan di tengah meredanya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat. Meski serangan kedua negara berhenti sementara, status jalur pelayaran strategis ini masih menjadi perhatian dunia.
Sejumlah kapal tampak berlabuh di perairan dekat Selat Hormuz menunggu izin untuk melintasi salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Rekaman yang dirilis kantor berita Fars menunjukkan kapal-kapal masih menunggu persetujuan dari pihak Iran sebelum melanjutkan pelayaran melalui Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Teheran dan Oman telah menggelar serangkaian pembahasan teknis untuk memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah Iran menegaskan hingga saat ini tidak ada perubahan status pelayaran di selat tersebut. Teheran juga menyatakan jalur pelayaran itu masih ditutup dan berada di bawah kendali Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat masih memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Donald Trump juga mengklaim pihaknya mengendalikan Selat Hormuz. Tegangan militer kedua negara mereda setelah Washington menghentikan serangan udara yang berlangsung selama 2 pekan. Sementara itu, Iran juga menghentikan sementara serangan balasan terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat tidak hanya mengancam keamanan Iran, tetapi juga berisiko merusak tatanan hukum dan diplomasi internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization atau SCO di Kyrgyzstan. Dalam pidatonya, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sebelumnya memilih jalur diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perbedaan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, saat proses negosiasi masih berlangsung, respon yang diterima Iran bukanlah kelanjutan dialog, melainkan serangan militer. Araghchi menilai tindakan tersebut telah merusak kepercayaan terhadap diplomasi dan mempertanyakan kredibilitas mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa secara damai di dunia internasional. Menlu Iran itu juga menuduh Amerika Serikat dan Israel melanggar kewajiban internasional melalui serangan terhadap infrastruktur sipil dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat. Di hadapan para delegasi SCO, Araghchi menegaskan komitmen Iran untuk terus memperkuat kerjasama regional. Ia menyatakan Teheran siap memanfaatkan posisi strategisnya dalam bidang transportasi, energi, dan perdagangan untuk mendukung negara-negara anggota organisasi tersebut. Pertemuan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran setelah serangan militer Amerika terhadap sejumlah target di Iran berlanjut hingga malam ke-13 berturut-turut. Pertemuan para Menteri Luar Negeri SCO ini menjadi tahap akhir persiapan menjelang KTT pemimpin SCO yang dijadwalkan berlangsung di Bishkek pada 31 Agustus hingga 1 September mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, informasi lainnya datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengabaikan instruksi dari seorang peserta saat berpidato dalam acara kampanye di negara bagian Michigan. Sorakan yang menuduh Trump sebagai pelindung pedofil terdengar dari kerumunan, namun pidato tetap berlangsung. Donald Trump tengah menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya ketika seorang peserta berteriak dari tengah kerumunan. Petugas keamanan segera mengamankan situasi dan mengeluarkan orang tersebut dari lokasi acara. Trump merespon singkat insiden itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar ucapan yang dilontarkan. Ia kemudian melanjutkan pidato dan meminta para pendukungnya tetap fokus pada jalannya acara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kasus Jeffrey Epstein yang kembali menjadi perbincangan di Amerika Serikat. Sejumlah pihak terus mendorong keterbukaan dokumen terkait kasus tersebut. Meski sempat terjadi gangguan, acara kampanye berlangsung hingga selesai dengan pengamanan ketat dan dihadiri ribuan pendukung Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dari komunitas Yahudi menggelar aksi unjuk rasa di New York, Amerika Serikat. Mereka menuduh wali kota Zohran Mamdani memicu retorika antisemitisme melalui sikap kritisnya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, beserta menuntut agar ia dicopot dari jabatannya. Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membawa bendera Amerika Serikat dan Israel serta membentangkan berbagai spanduk bertuliskan Remove Mamdani atau Copot Mamdani. Mereka juga meneriakkan tuntutan agar wali kota New York dicopot dari jabatannya. Aksi ini digelar setelah terjadi insiden penusukan terhadap 2 orang pada Kamis lalu, termasuk seorang pria Yahudi yang diserang di dekat sebuah sinagoge di kawasan Upper West Side. Kawasan tersebut kembali memicu kekhawatiran mengenai keamanan komunitas Yahudi di New York. Stand here today as a mother
raising a biracial Jewish Dominican daughter. You can't get much more New York City than that. Her father and I want her to grow up in a New York City where she can celebrate every part of who she is. Unapologetically Dominican and unapologetically Jewish. I refuse to accept a future where the generation of Jews believes being openly Jewish comes with a cost. Sebelumnya, Zohran Mamdani menuai kritik setelah menyatakan bahwa pihak berwenang federal seharusnya menindaklanjuti surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Meski demikian, Mamdani menegaskan pemerintah kota New York tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan surat perintah tersebut. Mamdani juga mengecam insiden penusukan itu dan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap umat Yahudi. Ia berjanji akan terus memerangi antisemitisme, rasisme, dan juga segala bentuk ujaran kebencian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga California menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM yang mencapai rata-rata $5,60 Amerika Serikat per galon. Kenaikan ini dipicu gangguan pasokan minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Alhambra dan Los Angeles. Para pengendara terlihat mengisi bahan bakar di bawah papan harga yang menunjukkan tarif hingga $5,99 AS per galon. The war in Iran is really affecting more the country than anybody else because of the gas prices. I feel like all citizens are not happy with it, and it's pushing us to sometimes like just don't even go out anymore, you know? So it's hard. Harga rata-rata bensin reguler di California dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir, sehingga pengendara harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional. Para ahli menilai kenaikan ini berkaitan dengan gangguan distribusi minyak global akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Gangguan pengiriman, meningkatnya biaya asuransi, dan kekhawatiran terhadap serangan lanjutan telah memicu gejolak pasar energi global yang berdampak langsung pada harga BBM di berbagai wilayah Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kuba terus memperkuat pasokan listrik nasional dengan memperluas pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya melalui pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya baru di Provinsi Pinar del Rio dan diharapkan mampu membantu mengatasi krisis pasokan listrik di negara tersebut. Hamparan ribuan panel surya kini membentang di Santiago Miguel Cabanas Perojo, salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbaru di Provinsi Pinar del Rio. Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya Kuba meningkatkan pasokan listrik melalui energi bersih. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 21,8 MW puncak dan telah beroperasi sejak pertengahan Juni. Proyek tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk menambah 1.000 MW energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan Kuba. Pembangunannya melibatkan perusahaan listrik nasional serta sejumlah perusahaan lokal. Otoritas menjelaskan pembangkit ini difokuskan untuk memasok listrik pada siang hari bagi wilayah Pinar del Rio. Meski belum dilengkapi fasilitas penyimpanan energi, pembangkit dinilai mampu membantu mengurangi beban pasokan listrik pada jam-jam produktif. Pembangkit Santiago Miguel Cabanas Perojo menjadi pembangkit listrik tenaga surya ketiga yang beroperasi di Provinsi Pinar del Rio. Pemerintah Kuba terus mendorong pengembangan energi surya di tengah krisis bahan bakar yang juga mempengaruhi pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya sanksi Amerika Serikat terhadap perdagangan minyak dengan Kuba yang memicu pemadaman listrik berkepanjangan di berbagai wilayah negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meluncurkan reformasi energi nasional dengan menempatkan energi hidrogen dan tenaga nuklir sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi. Kebijakan ini diumumkan dalam pidato kenegaraannya di Quezon City. Dalam pidatonya, Marcos menyatakan daerah otonom bangsa Moro di Mindanao Muslim atau BARM kini resmi menjadi bagian dari program energi nasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan akses listrik dan memperkuat ketahanan energi di kawasan tersebut. This is the first time in our political history BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Marcos juga mengungkapkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga hidrogen pertama di Filipina telah dimulai. Sejumlah proyek saat ini memasuki tahap pra-pengembangan di Marinduque, Masbate, Zamboanga Sibugay, dan Basilian dengan lokasi lain masih dalam tahap evaluasi. Selain energi hidrogen, Marcos mendorong Kongres untuk kembali membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurutnya, teknologi nuklir telah digunakan di Filipina untuk bidang kedokteran, pertanian, penyaringan air, dan daur ulang limbah plastik. Marcos menegaskan pemerintah akan menjadikan aspek keselamatan dan transparansi sebagai prioritas dalam setiap pengembangan program nuklir. Ia berjanji masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dan keamanan teknologi tersebut. Meski demikian, rencana pembangkit listrik tenaga nuklir masih memerlukan dasar hukum, regulasi, dan persiapan teknis yang menyeluruh sebelum dapat direalisasikan secara komersial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Tunisia menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Tunis untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah Presiden Kais Saied. Mereka menuntut solusi atas meningkatnya biaya hidup, serta sering terjadinya pemadaman listrik dan gangguan pasokan air di tengah gelombang panas yang melanda negara tersebut. Ribuan demonstran memenuhi jalanan pusat kota Tunis sambil mengumandangkan seruan agar Presiden Kais Saied meninggalkan jabatannya. Berbagai spanduk dan poster dibawa peserta aksi yang menyoroti kemiskinan, ketidakadilan, dan meningkatnya utang negara, serta memburuknya kondisi pelayanan publik. Tokoh oposisi dari Front Keselamatan Nasional, Iman Kemeri, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, keuangan, dan politik. Menurutnya, Tunisia saat ini tengah menghadapi krisis berlapis ditandai dengan pemadaman listrik, gangguan pasokan air, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Selain menuntut perbaikan kondisi ekonomi, para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membebaskan para tahanan politik. اليوم نذكر بعد 5 سنوات من صورة تلك المدرعة اللي شاهدناها أمام برلمان في 25 جويلية 2021. حبينا نذكر بعد 5 سنوات سمعنا الكثير من الخطابات والوعود والشعارات إثر 25 جويلية 2021. اليوم بعد 5 سنوات حبينا نحاسبوا من رفع تلك الشعارات ولم يقدم منجز لا اقتصادي ولا مالي ولا سياسي للتوانسة. قدم الكثير من الوعود لكن في المحصلة حصل إلا توزيع السجون والاعتقالات على كل القوى المدنية والسياسية اللي كان موقفها مناهض أو مختلف مع موقف. Aksi ini bertepatan dengan peringatan 69 tahun berdirinya Republik Tunisia dan 5 tahun sejak Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memberhentikan Perdana Menteri, dan pemerintah melalui dekret pada Juli 2021. Sejak saat itu, Saied membubarkan parlemen, menerapkan konstitusi baru, serta menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Pihak oposisi menuduh langkah-langkah tersebut melemahkan institusi demokrasi, sementara pemerintah menegaskan kebijakan itu diperlukan untuk memberantas korupsi dan mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, salah satunya Americano dengan es raksasa viral di Korea Selatan. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, melonjaknya harga bahan bakar mendorong para pengemudi ojek di Kampala, Uganda
beralih ke sepeda motor listrik, di mana selain lebih hemat, kendaraan ini dinilai mampu menekan biaya operasional harian. Aktivitas pengemudi ojek atau boda-boda di kota Kampala kini mulai berubah. Semakin banyak pengendara memilih motor listrik dan menggunakan stasiun penukaran maupun pengisian baterai seiring tingginya harga bahan bakar. Para pengemudi menyebut biaya operasional motor listrik jauh lebih rendah dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Jika motor konvensional memerlukan biaya hingga 20.000 siling Uganda atau lebih untuk bekerja sehari, motor listrik hanya membutuhkan sekitar 10.000 siling. Data industri menunjukkan pengendara motor berbahan bakar dapat menghabiskan antara 25.000 hingga 40.000 siling Uganda per hari untuk membeli BBM. Sementara biaya penukaran baterai hanya sekitar 8.400 siling untuk jarak tempuh hingga 100 km. Meski demikian, pelaku usaha menilai pengembangan motor listrik masih terkendala terbatasnya stasiun pengisian baterai dan tenaga mekanik yang memahami perawatan kendaraan listrik. Peralihan ini terjadi di tengah persiapan Uganda memasuki era produksi minyak pertamanya pada akhir 2026. Namun, hingga kilang minyak nasional beroperasi, negara itu masih bergantung pada impor BBM. Sehingga motor listrik diperkirakan tetap menjadi alternatif menarik bagi para pengemudi ojek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pusat simulasi bencana di kota Hangzhou, China mengajak masyarakat merasakan langsung kondisi topan dan banjir bandang dalam lingkungan yang terkendali. Fasilitas ini dibangun untuk membantu warga untuk lebih siap menghadapi cuaca ekstrim dan bencana alam. Orang dewasa dan anak-anak terlihat mengenakan helm serta pakaian pelindung sambil berpegangan pada tali ketika semburan air bertekanan tinggi mensimulasikan banjir bandang. Dalam latihan lain, peserta juga menghadapi terjangan ombak dan angin kencang dari kipas raksasa yang menyerupai kekuatan topan. 我们做这个场馆的目的，就是为了让你的心理、让你的身体能够在安全的情况下去体验这种极限的状况，然后呢，从而产生你心理上面会有一种预备，然后包括你的身体会做出反应。这样的话，在你真实面对灾害的时候，你会有更多的反应时间，然后你会减少你的恐慌。 Wang menjelaskan pengalaman tersebut diharapkan membuat masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk bereaksi dan tidak mudah panik saat bencana benar-benar terjadi. Ia menambahkan gagasan membangun pusat ini muncul setelah mengamati berbagai bencana alam saat melakukan perjalanan ke berbagai negara. Peserta dikenakan biaya sebesar 1.599 yuan untuk pelatihan 1 hari. Mereka menghadapi simulasi angin berkecepatan hingga 165 km per jam, serta banjir bandang yang menggunakan sekitar 900 ton air. Sejak dibuka pada Mei 2025, lebih dari 160.000 orang telah mengunjungi pusat simulasi bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya, pemirsa, sekelompok ibu muda di kota Kampala, Uganda mengubah limbah debu arang menjadi briket biofuel yang lebih murah dan ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan kayu bakar untuk memasak. Dalam program yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat Set Her Free, para peserta belajar mencampur debu arang dengan tanah liat dan air, kemudian mencetaknya menjadi briket yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Briket tersebut digunakan sebagai alternatif bahan bakar memasak yang lebih hemat, lebih bersih, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kayu bakar. Robinah Muganzi sebagai pendiri Set Her Free mengajak masyarakat beralih menggunakan briket karena lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi penebangan pohon. Instead of people cutting trees in the forest, I urge them to use briquettes. Briquettes are environment friendly. They even when you use them, they save. So they help us to save our forests, and then they also help you save your money. So we urge people to use them. Menurutnya, lebih dari 5.000 perempuan dan remaja putri telah mendapatkan pelatihan melalui program ini. Selain mempelajari pembuatan briket, mereka juga dibekali berbagai keterampilan untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Lebih dari 90% rumah tangga di Uganda masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Dengan adanya pengembangan briket biofuel dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan deforestasi, mengurangi polusi udara di dalam rumah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lebih banyak donatur dapat mendukung program tersebut agar semakin banyak perempuan mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kafe di kota Gyeongju, Korea Selatan menarik perhatian warganet dengan menu Americano berhias es raksasa yang menjulang di atas gelas. Kreasi unik ini menjadi viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung. Cafe Dogo Coffee menyajikan es Americano dengan balok es berukuran besar yang disusun menjulang di atas gelas, menyerupai gunung es mini. Tampilan yang tidak biasa ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang untuk berfoto dan mencobanya langsung. Pemilik Cafe Bing Ho mengatakan ide tersebut berawal dari permintaan seorang pelanggan tetap yang sering bercanda meminta es sebanyak mungkin. 저희 자주 오시다가 이렇게 좀 친해지게 된 계기인데 장난식으로 이제 얼음을 많이 달라고 계속 하셔서 그래서 그럼 정말 얼음 많이 드려도 괜찮겠냐라고 했을 때 많이 줘도 괜찮다 다 먹어보겠다 하셔가지고 엄청 크게 드렸는데 손님분도 너무 유쾌하게 받아들이시고 그 얼음을 진짜 다 드시고 가시고 또 사진도 촬영하시고 되게 재밌게 보았던 것 같습니다. Foto minuman itu kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral, sehingga meningkatnya jumlah pengunjung kafe. Untuk membuat satu gelas Americano raksasa, dibutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk membukukan balok es. Karena prosesnya yang memerlukan ketelitian dan persiapan khusus, kafe ini hanya menyajikan 5 porsi setiap hari dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi 1 gelas Americano, kafe tersebut juga menyajikan versi 2 gelas yang dihubungkan oleh balok es. Meski telah menjadi sensasi di media sosial, harga minuman ini tetap terjangkau dan menjadi salah satu atraksi kuliner yang diburu wisatawan Gyeongju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga dan wisatawan memadati pantai Gwangali di Kota Busan, Korea Selatan untuk menyaksikan pertunjukan drone bertema Pokemon dalam rangka peringatan 30 tahun waralaba Pokemon. Atraksi spektakuler ini menjadi salah satu acara paling dinantikan dalam Festival Pokemon Mega Festa 2026. Rekaman video menunjukkan patung-patung karakter Pokemon menyambut pengunjung di depan stasiun Busan. Saat malam tiba, ribuan drone menerangi langit pantai Gwangali dengan membentuk berbagai karakter ikonik seperti Pikachu, Squirtle, hingga Gyarados. Pertunjukan khusus ini menarik lebih banyak penonton dibandingkan pertunjukan drone mingguan yang biasa digelar di pantai tersebut. 예전에 이제 광안리에서 다른 저걸로 드론쇼 할 때 한 달 전쯤에도 와봤었는데 드론 쇼가 되게 화려하고 되게 이뻐가지고 그때도 여자친구랑 같이 아내랑 같이 왔었거든요. 근데 이번에 제가 좋아하는 포켓몬을 이제 주제로 하다 보니까 좀 더 많이 기대가 되는 부분이 있습니다. Pengunjung datang bersama keluarga dari berbagai daerah di Korea Selatan untuk menikmati pertunjukan tersebut. Banyak anak-anak hingga orang dewasa mengaku terkesan melihat karakter Pokemon favorit mereka tampil di langit melalui teknologi drone. Festival Pokemon Mega Festa 2026 resmi dibuka pada 17 Juli dengan tema Pokemon Relaxing Holiday. Beragam kegiatan bertema Pokemon, termasuk acara yang berkaitan dengan Pokemon Trading Card Game, digelar di berbagai lokasi di Busan dan akan berlangsung hingga 9 Agustus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah museum satwa liar Afrika resmi dibuka untuk umum di Beijing, China. Museum ini menawarkan pengalaman imersif melalui replika habitat alam Afrika yang dipadukan dengan teknologi proyeksi 360 derajat. Dan berikut informasi selengkapnya. Museum How African Wildlife Specimen resmi dibuka pada 18 Juni lalu. Setelah 18 bulan proses persiapan, pembukaan museum bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik China dan Mesir, negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing.
Pengunjung diajak menyusuri beragam landscape khas Afrika, mulai dari sabana, hutan, hingga lahan basah yang dipenuhi spesimen satwa liar dalam suasana yang menyerupai habitat aslinya. Pihak pengelola menyebut koleksi museum mencerminkan lebih dari 100 spesies satwa Afrika dengan dukungan proyeksi panorama 360 derajat yang membuat pengalaman pengunjung semakin interaktif. I am Gloria, I'm from Ghana. I'm currently studying in Beijing Language and Culture University. I've been in China for about 2 years now, and a friend actually introduced this museum to me. He's also Ghanaian, so I came here the first time, but it was we didn't have time, so I couldn't look around well, and I decided to come again today because I loved it the last time I came. So yes, I came today again to see the place well, and this time I took my time to look at everything, and the place is really good and it's nice. They did a good job here. Selain menjadi destinasi wisata edukatif, museum ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi sains serta memperkuat pertukaran budaya antara Cina dan negara-negara Afrika menjelang tahun pertukaran antar masyarakat Cina-Afrika 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Marcel, Goa, India untuk mengikuti Festival Lumpur Cikal Kalo. Tradisi yang telah berlangsung selama hampir 4 abad ini digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap masa kecil Dewa Krishna. Halaman kuil Sri Devki Krishna dipenuhi para peserta yang juga berlumpur-lumpur dari kepala hingga kaki. Mereka saling melempar lumpur yang dicampur bubuk berwarna merah muda sambil diiringi tabuhan musik tradisional. Sebelum memulai permainan, para peserta terlebih dahulu mengikuti ritual dengan mengoleskan minyak dari lampu suci ke tubuh mereka. Setelah itu mereka bermain berbagai permainan tradisional di halaman kuil yang basah oleh hujan. 60 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ पूरा फैमिली के साथ सब बच्चे गांव के लोग भाग ले रहे हैं और 1 साल का बच्चा और 90 साल का बुजुर्ग तक यहाँ आ जाते हैं और पूरा ये चिकलकाला बोलते हैं उसको जो मड में हम खेलते हैं जो भगवान कृष्ण खेलता था अपने फ्रेंड के साथ यही आज हम परंपरा उसका चालू रखी है 300-400 साल का परंपरा है ये आज तक चालू है. Festival Cikal Kalo menjadi simbol kebersamaan yang menyatukan berbagai generasi mulai dari anak-anak hingga lansia. Seluruh peserta bermain tanpa memandang usia. Tradisi ini dipercaya menghidupkan kembali kisah masa kecil Dewa Krishna yang gemar bermain bersama teman-temannya. Tahun ini rangkaian festival berlangsung pada 24 hingga 26 Juli dengan puncak perayaan lumpur digelar pada Minggu waktu setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Taman Wisata Sing Sui di kota Nanning, Cina Selatan berubah menjadi dunia fantasi bercahaya berkat gelaran Nanning Night Garden. Ribuan pengunjung memadati kawasan ini untuk menikmati beragam instalasi cahaya dan pertunjukan malam. Jalur taman yang diterangi lampu warna-warni, instalasi raksasa, taman berhias LED, hingga pertunjukan air mancur menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Acara yang berlangsung sejak 4 Juli ini menggabungkan seni instalasi bertema fantasi dengan keindahan alam Taman King Siu, menciptakan pengalaman wisata malam yang imersif. Penyelenggara menyebut jumlah pengunjung mencapai lebih dari 30.000 orang setiap hari sejak taman malam dibuka. Tahun ini pengunjung juga dapat menikmati 2 zona baru, yaitu Animal Kingdom dan Ocean World, selain jalur bintang, taman bunga berwarna-warni, dan kawasan Dinosaurus World. 廣東中山古鎮人過嚟南寧玩，去親戚，琴日20號嚟嘅，今日21號親戚帶我嚟呢度玩，好靚好靚，行到我攰晒都行咗3分。 Nanning Night Garden dijadwalkan berlangsung hingga 7 Oktober mendatang dan menjadi salah satu destinasi wisata malam yang paling banyak menarik pengunjung di wilayah Guangxi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan bunga celosia berwarna merah dan kuning mekar di kawasan wisata Dongnayuan, daerah otonomi Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan. Pemandangan warna-warni yang berpadu dengan pegunungan Kars menjadi daya tarik wisatawan dan fotografer dari berbagai daerah.
Hamparan luas bunga Celosia terlihat membentuk pola warna-warni di tengah kawasan hijau wisata Dong Nayuan. Bunga-bunga tersebut membentang di antara pepohonan dan juga vegetasi alami dengan latar belakang pegunungan Kars yang juga menjadi ikon wilayah Guangxi. Celosia plumosus atau dikenal sebagai jengger ayam berbulu. Digemari karena warna cerah, bentuk bunga yang unik, serta masa berbunga yang panjang. 感觉很震撼，因为我们去过的地方也很多，但是这儿的美感觉很独特，有花、有山、有树、有草，就是整体的话让人的心情非常愉悦，然后也不枉此行。 Kawasan wisata Dong Nayuan dikenal dengan sungai hutan rimbun dan juga pemandangan Kars yang khas. Dialiri sungai Heisui, kawasan ini sering disebut sebagai versi mini dari pemandangan sungai Lidi Guilin dan pernah menjadi lokasi pengambilan gambar sejumlah drama televisi Tiongkok. Pameran bunga musiman kini menjadi salah satu atraksi utama di Dong Nayuan dan ribuan wisatawan dan fotografer datang untuk menikmati keindahan salah satu landscape musim panas yang paling berwarna di Tiongkok Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menyusuri pegunungan batu merah sambil meluncur di atas seluncuran kaca menjadi pengalaman unik yang ditawarkan kawasan wisata Water Ink Dangxia di Provinsi Gansu, Tiongkok. Perpaduan sensasi memacu adrenalin dan keindahan alam menjadikan destinasi ini kian digemari wisatawan. Meluncur di atas tebing setinggi sekitar 87 meter, para wisatawan menyusuri seluncur kaca sepanjang 2,5 km menggunakan perahu karet. Lintasan berkelok-kelok ini membawa pengunjung menembus landscape batu merah khas Dangxia yang menawan. Sejumlah wisatawan mengaku pengalaman yang mereka rasakan jauh melampaui ekspektasi. Selain memicu adrenalin, pemandangan yang disajikan disebut lebih indah dari yang mereka lihat di media sosial. Kawasan wisata Water Ink Dangxia di Provinsi Gansu dikenal sebagai salah satu destinasi geologi terkenal di Tiongkok. Formasi batu pasir merah yang terbentuk selama jutaan tahun menciptakan tebing, lembah, dan pegunungan batu dengan bentuk yang unik. 6 kawasan Dangxia di Tiongkok telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010. Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan geowisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong pariwisata domestik dan perekonomian daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sorotan dunia kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.